Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2080-2082. Pedang Tianxuan, Pedang Abadi. Di benua Tianxuan, pedang ini telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Namun kini pedang itu muncul kembali. Itu benar-benar muncul di tangan pemuda ini. Saudara Wu Shen, apakah pedang ini benar-benar pedang Tianxuan? Pada saat ini, suara seorang kultivator mulai bergetar. Dia takut Wu Shen salah lihat, jadi dia bertanya lagi. Di benua Tianxuan, hanya sedikit orang yang tahu seperti apa pedang Tianxuan. Saat ini, banyak keluarga di benua ini yang mengaku memiliki pedang Tianxuan, tetapi hanya keluargaku yang meninggalkan buku-buku sejarah yang menggambarkan penampilan pedang Tianxuan. Pedang ini hampir sama dengan apa yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Kata Wu Shen. Hampir sama. Pedang Tianxuan tampaknya telah hilang. Catatan sejarah hanya mencatat kemunculannya di masa lalu. Akan aneh jika itu benar-benar sama. Itu hampir sama, yang membuktikan bahwa itu adalah pedang Tianxuan yang asli, kata Wu Shen. Kalau begitu aku akan menyusulnya dan mencari tahu asal-usulnya, kata sang petani. Tidak, karena pedang Tianxuan muncul di era ini, jika dia benar-benar anggota klan Lin, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lebih baik tidak mengganggunya sekarang. Wu Shen menghentikannya. Namun kemudian semua orang tercengang. Era hebat ini memang luar biasa. Ledakan. Meninggalkan bintang itu lagi, Lin Yan memanggil kapal ke sisi lain lagi. Ada banyak batu kekaisaran seperti ini. Ini menunjukkan betapa megahnya paviliun singa pada masa itu. Namun masih ada pikiran di mata Lin Yan. Benua Tianxuan, gumam Lin Yan. Dia lalu menatap pedang di tangannya dan menjadi semakin terkejut. Aku sebenarnya familiar dengan nama ini, kata Lin Yan dalam hati. Kemudian ekspresinya menjadi terfokus dan dia mendarat di kapal di sisi lain. Dia tahu tujuan perjalanan ini dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Sekalipun ada ribuan keraguan dalam hatiku, aku tak mampu menjelajahinya. Berdengung. Di bawah batu kekaisaran ini, kapal dari pantai seberang lepas landas lagi, dengan bintik-bintik cahaya muncul satu demi satu, berubah menjadi cahaya bintang dan langsung berangkat. Itu adalah kapal yang menuju ke seberang. Dia benar-benar anggota klan Lin. Pada saat ini, di langit berbintang kuno, Wu Shen mendongak dan melihat kapal itu, wajahnya semakin berubah. Jika Tianxuan Sword dan yang lainnya keliru, maka kapal yang menuju ke pantai seberang pastilah nyata. Meskipun kita hanya bisa berkelana di antara bintang-bintang ini dan tidak dapat bepergian jauh, tetapi, jika ada kapal ke sisi lain, kita dapat melakukan perjalanan melintasi langit dan bumi dan menyeberang ke sisi lain. Wu Shen berkata, hatinya penuh dengan keterkejutan. Rahasiakan masalah ini. Wu Shen kemudian berbicara. Wajah semua orang tampak serius, lalu mereka mengangguk. Pada zaman dahulu, semua nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan klan Lin. Saya tidak berani menyebarkan masalah ini. Namun, Lin Yan yang berada di kapal di seberang tidak mengetahui hal ini. Cahaya itu bersinar entah berapa lama. Akhirnya, kapal di sisi lain berhenti. Aku tidak menyangka begitu banyak batu kaisar akan dikonsumsi. Lin Yan menghela nafas, tetapi untungnya masih ada beberapa batu kaisar yang tersisa. Dia mendongak dan menyadari bahwa dia akhirnya telah tiba. Ini adalah daerah asal kaisar. Jika kaisar datang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun hanya butuh beberapa jam di kapal untuk sampai ke seberang. Kakak, kita tidak punya cukup batu kaisar, jadi kita harus kembali. Meskipun masih ada beberapa batu kaisar, jumlahnya tidak banyak, dan sulit untuk kembali ke alam Tiangeng lagi. Kaisar-kaisar itu pasti punya jalur khusus untuk kembali, mungkin mereka tidak perlu menggunakan kapal lain. Kata Lin Yan, lalu melihat ke depan. Di sini, ada cahaya. Selama Anda melangkah masuk, di antara mereka, seseorang dapat memasuki kawasan kuno. Lin Yan melirik Xiao Canchan. Mungkin kali ini, kita bisa mengetahui asal-usul Xiao Canchan sepenuhnya.
Wow, setelah menyimpan perahu, Lin Yan membawa Chan Chan dan langsung menuju cahaya. Ledakan, raungan langsung menyelimuti Lin Yan. Pada saat ini, hembusan udara memenuhi udara. Kekuatan spiritual. Hanya satu jenis kekuatan. Lin Yan terkejut. Daerah ini berbeda dengan bintang-bintang purba. Kekuatan yang paling melimpah di antara langit dan bumi adalah kekuatan spiritual. Sedangkan untuk kekuatan unsur dan sejenisnya, semuanya tidak ada. Namun, yang mengejutkan Lin Yan adalah, mengapa kekuatan spiritual di sini begitu lemah. Bahkan, tidak sekaya alam Tiangeng. Seharusnya tidak seperti ini. Ledakan. Akhirnya, Lin Yan mendarat. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah pegunungan tandus. Terlebih lagi, suasana di sini suram dan menyedihkan. Bahkan ketika mata Kaisar Lin Yan terbuka, banyak area hancur oleh kekuatan dahsyat itu. Selama bertahun-tahun, pasti ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sini. Lin Yan tidak tahu daerah macam apa tempat ini. Namun jika Anda merasakannya dengan seksama, Anda dapat merasakan auranya di mana-mana. Ada manusia, monster, setan, del. Siapa itu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ledakan. Lalu, satu demi satu sosok muncul. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator klan jiwa. Ras manusia. Begitu mudah. Para praktisi klan jiwa ini berteriak keras dan segera menyerang untuk membunuh. Ada cahaya kekaisaran di tubuhnya, tetapi dia bukanlah kaisar sejati, dan dia bahkan bukan putra kaisar. Meskipun dia adalah seorang kultivator klan kekaisaran, darah di tubuhnya tidak begitu kaya. Selama berabad-abad, kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah tinggal di sini. Wajar saja jika mereka dapat menghasilkan keturunan, kata Lin Yan dalam hatinya. Lalu kekuatan spiritualnya meledak dan dia membunuh. Kaisar, para praktisi klan jiwa ini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ini adalah seorang kaisar muda. Bunuh. Saat aura Lin Yan terungkap, serangkaian raungan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, banyak praktisi datang untuk membunuh. Tidak ada manusia sama sekali. Terlebih lagi, ada cahaya kekaisaran yang bersinar di tangan mereka. Itu semua adalah benda kekaisaran. Ayo pergi. Melihat begitu banyak praktisi, Lin Yan mengerutkan kening dan membawa Chan Chan pergi. Namun, para praktisi ini tidak pernah menyerah dan datang untuk membunuh. Niat membunuh terpancar di mata Lin Yan, dan dia pun menyerbu ke depan dalam sekejap. Karena kamu tidak bisa pergi, berjuanglah untuk keluar. Dan pada saat ini, banyak kaisar manusia berkumpul di puncak gunung yang menjulang tinggi itu. Mereka semua tampak pucat. Semua ras telah bersatu lagi. Seorang kaisar manusia berbicara dengan nada acuh tak acuh dalam suaranya. Mereka berkumpul di Gunung Wanqiu untuk mengumpulkan semua kultivator klan kekaisaran dan membunuh kita. Daerah ini awalnya adalah tempat para kaisar berlatih, tetapi selama bertahun-tahun, para kaisar asing itu terus-menerus mereproduksi keturunan, memungkinkan keturunan mereka menyerap napas langit dan bumi untuk berlatih. Terlalu banyak putra dan cucu kaisar yang lahir, dan mereka mengambil banyak energi spiritual langit dan bumi, membuat tempat ini semakin sunyi. Kaisar manusia berkata dengan marah. Para kaisar asing ini menikah satu sama lain dan terus bertambah banyak. Mereka terlalu takut pada kita manusia, kata Kaisar Yuan Kui. Dia memancarkan aura kuno. Sekarang, dia adalah seorang kaisar kuno. Kaisar lainnya pun mengangguk setuju. Ras manusia kuat, dan setiap kaisar memiliki gagasan untuk menjadi tak terkalahkan, dan mereka semua berjalan keluar dari gunungan mayat dan lautan darah. Namun kaisar lainnya sedikit berbeda. Di bidang ini, ras manusia telah kuat selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun dalam 10.000 tahun terakhir, jumlah kaisar terus bertambah, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi mengering, lalu semua ras bersatu untuk berperang melawan manusia. Yuan Ke, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kaisar kuno. Pada saat ini, kaisar kuno lain dari ras manusia muncul.
Gunung ini disebut Istana Kekaisaran. Banyak kaisar manusia berkumpul di sini. Akan tetapi, saat ini tidak banyak kaisar. Selama tahun-tahun pertempuran ini, banyak kaisar tewas. Bahkan ada reinkarnasi kaisar agung. Dan kaisar kuno itu pergi. Sekarang, hanya sedikit orang yang tersisa di Istana Kekaisaran. Kaisar kuno Zhuangqian. Melihat sosok ini, banyak kaisar membungkuk dan memberi hormat. Kaisar agung merupakan kaisar terkuat pada suatu era, dan kaisar kuno merupakan puncak dari beberapa era. Terlalu banyak klan kekaisaran berkumpul di Gunung Wanqiu. Mereka ingin menguras habis kekuatan kita. Di sini, energi spiritual langit dan bumi telah habis. Begitu kekuatan kita habis, itu tidak akan pernah pulih. Ini telah menjadi rencana mereka selama bertahun-tahun. Kaisar kuno Zhuangqian berbicara. Dia sudah cukup tua. Meskipun dia adalah seorang kaisar kuno, dia telah melewati masa jayanya. Sekarang di usia senjanya, meskipun ada sedikit kecemerlangan di matanya, semua kaisar tahu bahwa dia hanya memiliki satu keinginan terakhir untuk bertarung. Pertempuran ini adalah perpisahannya. Sebelum Yuan Ke dan yang lainnya datang ke sini, kaisar kuno seperti Zhuangqian lah yang mendukung tempat ini. Namun sekarang, dia akhirnya melihat harapan. Kaisar kuno seperti Yuan Ke sangat berkuasa. Namun tanpa diduga, energi spiritual langit dan bumi telah habis. Keturunan kaisar asing tersebut menyerap terlalu banyak energi spiritual untuk berlatih. Para kaisar agung ini bereproduksi tanpa henti. Keturunannya saling kawin-mawin selama puluhan ribu tahun, dan keturunannya terus bertambah banyak. Dengan tren ini di antara semua ras, energi spiritual langit dan bumi pada akhirnya akan habis. Kaisar-kaisar ini sangat kejam, mereka mengorbankan generasi muda klan mereka untuk menghabiskan kekuatan kita. Seorang kaisar manusia berbicara. Kaisar kuno Zhuangqian menghela napas, demi mencapai tujuan mereka, mereka tidak akan berhenti. Para kaisar ini lebih suka mengorbankan semua keturunan mereka daripada menghabiskan kekuatan spiritual kita dan kemudian membunuh kita. Mereka memiliki begitu banyak keturunan, dan meskipun mereka memiliki hubungan darah, mereka tetap tidak peduli. Umat manusia sangat penyayang. Namun bagi kelompok etnis lain, emosinya sangat lemah. Terlebih lagi, rakyat mereka sendiri diserahkan ke dalam kendali kaisar suku lain, jadi mereka merasa sedikit kurang menderita. Jadi, Yuan Ke, sebaiknya kau pergi. Kau seharusnya sudah pergi sejak lama. Kami telah membiarkanmu tinggal di sini begitu lama. Kami berutang padamu. Pada saat ini, Zhuangqian berbicara dan membungkuk kepada Yuan Ke. Kaisar kuno, Anda mengajari saya ketika saya datang ke sini. Bagaimana saya bisa tega pergi ketika umat manusia dalam bahaya? Kata Kaisar Yuan Ke. Mendengar ini, Zhuangqian juga menghela nafas. Ada banyak praktisi di Gunung Wanqiu. Bahkan putra dan cucu kaisar pun ikut keluar. Menghadapi sosok-sosok ini, mata Lin Yan menjadi dingin. Angka-angka ini sungguh terlalu banyak. Menutupi langit dan bumi, menyelimuti tempat ini. Tak terlihat ujungnya. Ada lebih dari 70 putra kekaisaran saja. Kaisar memiliki 300 cucu. Hampir tidak terbayangkan memiliki begitu banyak putra dan cucu kaisar. Siapakah yang dapat membayangkan sebuah adegan di mana putra-putra kaisar ada di mana-mana dan cucu-cucunya sebanyak anjing? Tapi beginilah kenyataannya. Terlebih lagi, masing-masing putra kaisar mengendalikan sebuah tim, dan tim tersebut diisi oleh praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras. Kaisar-kaisar ini benar-benar subur. Lin Yan menggertakkan giginya. Manusia hanya melahirkan satu anak. Apakah suku-suku ini hanya bersarang bersama? Bunuh. Pada saat ini, putra-putra kaisar berbicara satu demi satu, membunuh. Datang untuk membunuh. Mereka berkumpul di Gunung Wanqiu untuk membunuh kaisar manusia. Namun mereka tidak tahu mengapa ada kaisar manusia seperti Lin Yan di sini. Namun, kaisar manapun dari umat manusia harus dibunuh. Mereka secara alami mengetahui kekuatan mereka sendiri. Kalau sebelumnya sudah pernah terjadi, saya tidak akan berani mengambil tindakan.
Namun, sekarang, energi spiritual langit dan bumi telah mengering dan mengering. Selama Lin Yan hampir menghabiskannya, para kaisar dari suku lain akan mengambil tindakan dan membunuh Lin Yan seketika. Suara mendesing. Menghadapi praktisi yang tak terhitung jumlahnya ini, Lin Yan menggertakkan giginya dan terus menyerang ke depan. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya sangat besar. Sebagai kaisar puncak, kekuatannya sama pekatnya dengan kaisar kuno. Hanya dalam waktu 1 jam, tempat itu dipenuhi mayat. Berapa banyak mayat yang bertumpuk di tanah. Chan Chan mengikuti Lin Yan dan bertarung hingga sekarang. Tubuh Lin Yan berlumuran darah. Ini adalah darah suku lain, tetapi membuat pakaiannya menjadi merah. Tapi Chan Chan baik-baik saja, tak ada sedikit pun jejak darah yang ternoda. Melihat pemandangan ini, para praktisi suku tersebut merasa sangat ngeri. Meskipun kaisar sangat kuat, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sekuat Lin Yan. Segel. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seketika seberkas cahaya muncul, lalu 10 rune besar jatuh. Setiap rune mengandung kekuatan kekaisaran yang tak terkalahkan. Ini bukan rune biasa, itulah hakikat Kaisar Agung, dan kekuasaan kekaisarannya amat besar. Di daerah seperti itu, bahkan kaisar suku lain tidak berani bertindak gegabah. Jika kekuatan spiritual mereka habis, mereka tidak akan mampu bertarung lagi. Selama bertahun-tahun, kekuatan spiritual dalam harta karun berbagai ras hampir habis. Untuk membunuh Lin Yan, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ledakan. Jimat kaisar membawa niat membunuh dan berubah wujud menjadi sosok kaisar. Ada kaisar iblis, kaisar monster, kaisar jiwa, kaisar hantu, dan sebagainya. Mereka menekan dengan telapak tangan mereka dan menyerbu ke depan untuk membunuh. 10 telapak tangan jatuh pada saat yang sama, hanya untuk menekan Lin Yan. Lin Yan memusatkan pikirannya, dan cahaya di matanya dilepaskan, dan tiba-tiba hukum langit dan bumi dilepaskan. Ini adalah 18 hukum langit dan bumi. Semua praktisi itu terkejut. Belum lagi Kaisar Agung, bahkan kaisar-kaisar zaman dahulu pun tidak mengendalikan begitu banyak hukum langit dan bumi. Sekarang energi spiritual langit dan bumi sudah kering dan mati. Bahkan jika Anda memiliki hukum langit dan bumi, Anda tidak dapat. Seorang putra kaisar berbicara. Namun kemudian ekspresinya berubah drastis. Setelah hukum langit dan bumi muncul, semua kekuatan darah di mayat-mayat di tanah memadat. Ini adalah hukum darah langit dan bumi. Jika itu adalah hukum lain, akan sulit untuk melepaskan kekuatan sekuat itu. Hanya hukum darah saja yang berbeda. Panggilan. Kekuatan-kekuatan ini langsung menghancurkan segalanya. Bahkan telapak tangan para kaisar agung pun tidak dapat menahannya dan hancur dalam sekejap. Bahkan runenya pun rusak. Meskipun energi spiritual langit dan bumi di sini tipis, ruang dan kehampaannya kuat. Pertempuran seperti itu tidak memusnahkan semuanya, tetapi akibat energi tersebut mengubah banyak praktisi menjadi mayat. Saat ini, jenazah praktisi dari suku-suku tersebut telah terkumpul hingga hampir 1 juta. Ini dibesar-besarkan. Ada sangat sedikit keluarga kekaisaran di dunia. Tapi di sini, jumlahnya sangat banyak sehingga menakutkan. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka diizinkan memasuki alam Tiangeng. Hari ini, Lin Yan melanjutkan pembunuhan dan menyapu bersih seluruh negeri, dan tidak ada klan yang dapat menandinginya. Bahkan Lin Yan tidak menyangka akan ada begitu banyak kultivator dari klan kekaisaran di sini. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan tidak bisa lagi membunuh kita. Bunuh dia, serap darah kekaisarannya, singkirkan tulang kekaisarannya, dan cabut pembuluh darah kekaisaranmu. Salah satu putra kaisar berteriak dan segera bergegas untuk membunuhnya. Lin Yan mencibir. Ketika mendengar kata-kata ini, dia sepertinya teringat pada paviliun Wang Tian di masa lalu. Dalam sekejap, niat membunuh dilepaskan lagi. Hari ini, daerah yang ingin dibunuhnya terguncang total. Setelah 1 jam, bahkan napas Lin Yan menjadi sedikit lebih cepat.
Banyak sekali praktisi yang terbunuh di bawah kakinya. Di sini, tumpukan mayat setinggi gunung. Terlebih lagi, darahnya menetes seperti lautan. Cahaya di mata Lin Yan sedikit meredup. Dia terlalu lelah. Mengapa kekuatan spiritualmu seperti ini? Pada saat ini, putra kaisar masih ada di sana, menatap Lin Yan dengan keheranan di matanya. Lin Yan mencibir. Putra-putra kekaisaran ini semuanya lahir dari Kaisar Agung dan Permaisuri, tetapi kekuasaan mereka tidak sekuat itu. Tampaknya memiliki terlalu banyak anak telah membuat mustahil bagi putra kaisar untuk mewarisi terlalu banyak kekuasaan kaisar dan permaisuri. Tetapi mereka memiliki banyak benda dan harta karun kekaisaran. Selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, para kaisar ini menciptakan terlalu banyak benda dan harta karun kekaisaran. Ada juga harta karun dari kaisar kuno. Lin Yan masih belum bisa bertarung dengan mudah. Ledakan. Namun, suara lain terdengar dan serangan pun dimulai. Bahkan salah satu putra kaisar menghancurkan liontin giok, lalu cahaya bersinar, lalu sosok kaisar tiba-tiba datang, dia mendarat di udara, menunjukkan sikapnya yang mengesankan, dan mengintimidasi sisi ini. Benar saja, dia bukan kaisar biasa. Lin Yan menatap kaisar ini dan berkata dalam hatinya. Dia murka dan menyerbu ke depan untuk membunuh. Dalam sekejap, seberkas cahaya menyambar, menewaskan banyak praktisi suku di depan. Sekarang, Lin Yan menatap sang kaisar. Mati. Itulah kaisar hantu. Ia telah ada setidaknya selama 200.000 tahun. Kaisar memiliki umur yang terbatas, tetapi di area ini, tampaknya ada semacam kekuatan yang dapat memperpanjang umur kaisar, jadi dia masih hidup. Bunuh. Melihat kaisar hantu, Lin Yan langsung menunjukkan kitab suci Buddha dan Tao. Kitab suci Buddha terutama berfokus pada pembunuhan setan. Kitab suci Tao adalah tentang membunuh setan dan memusnahkan hantu. Ketika suara ini dilepaskan, kekuatan kitab suci Tao segera dilepaskan. Dalam sekejap, seberkas cahaya langsung menuju ke arah kaisar hantu. Dalam seberkas cahaya itu, ada cambuk. Cambuk para hantu. Melihat cambuk itu, wajah kaisar hantu berubah. Dia ingin melarikan diri. Namun, dia tidak dapat pergi. Kecepatan cambuk pemukul hantu itu terlalu cepat dan langsung mengejutkannya. Kemudian cambuk itu mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan darah. Mendesis. Menatap pemandangan ini, semua praktisi di sini tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluh para praktisi itu. Lin Yan, apakah kamu tidak memiliki kekuatan spiritual lagi? Ledakan. Walaupun kaisar hantu memuntahkan darah, dia tidak pernah mundur. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar dengan metode yang unik. Dia dapat memadatkan bayangan hantu yang dapat membingungkan pikiran orang. Di bawah bayang-bayang hantu, Xiao Cancan menangis terseduh-seduh. Saya takut sampai menangis. Bukan karena kekuatan yang ia takuti, Lin Yan merasa bahwa Xiao Cancan mungkin menangis karena keburukannya. Hantu ini jelek sekali. Hancurkan. Teriak Lin Yan segera, dan seketika api langit meraung dan langsung menuju ke arah hantu itu. Panggilan. Inilah api samadhi, api kuat Taoisme yang secara khusus dirancang untuk menghancurkan roh jahat dan hantu. Mendesis. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan hantu yang terkandung dalam bayangan hantu Anda, itu akan langsung dihancurkan oleh api sejati samadhi ini. Fiuh. Di atas langit, kaisar hantu memuntahkan darah. Pada saat ini, dia benar-benar merasa takut. Namun, dia menatap wajah pucat Lin Yan dan tertawa, apakah kamu sudah menggunakan kekuatan spiritualmu? Lin Yan memusatkan pikirannya, kekuatan spiritualnya memang telah terkuras habis. Jadi, sudah waktunya bagimu untuk mati. Petik 2. Kaisar hantu meraung dan langsung menekan kekuatan spiritual. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yan memiliki api langit, dia tetap tidak takut. Apa itu kaisar dengan kekuatan spiritual yang habis? Bahkan, kaisar hantu mengeluarkan senjata kekaisarannya sendiri. Itu adalah tengkorak. Dia tiba-tiba mengorbankannya, dan kekuatan kaisar hantu dilepaskan dari tengkorak,
dan kemudian berubah menjadi bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya, bergegas langsung ke jiwa manusia. Bunuh. Petik 2. Lin Yan berteriak, dan kekuatan yang luar biasa meledak, menyapu. Kekuatan tengkorak itu langsung hancur. Kemudian Kaisar Hantu benar-benar terkejut, mengapa kamu masih memiliki kekuatan? Kekuatan macam apa ini? Petik 2. Puff. Tanpa memberi Kaisar Hantu terlalu banyak kesempatan, tubuhnya akhirnya hancur di bawah pedang Tianxuan Lin Yan, dan Kaisar juga terbunuh. Di pedang Tianxuan, pola kuno bersinar. Setelah membunuh terlalu banyak Kaisar, bahkan ada lebih banyak niat membunuh. Di bawah pedang ini, banyak praktisi gemetar. Ding 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 ding. Lonceng Kaisar berbunyi, total 8 kali. Lin Yan tidak menyangka bahwa bahkan di sini, akan ada suara lonceng Kaisar. Dan di pengadilan kekaisaran, Zhuang Qian dan Kaisar kuno Yuan Kue tampak sangat serius. Mengapa mereka belum datang untuk membunuh kita? Petik 2. Bukankah waktu ini agak terlalu lama? Petik 2. Boom. Pada saat ini, banyak energi kekaisaran meraung. Kaisar dari suku lain tidak dapat menahannya. Mereka juga muncul sepenuhnya. Kaisar dari suku iblis, suku jiwa, dan suku lain ini telah menunggu di sini terlalu lama. Hanya untuk menunggu para pembudidaya kaisar dari Gunung Wanqiu datang dan menghabiskan kekuatan Yuan Kue dan yang lainnya. Namun, beberapa jam telah berlalu, dan para pembudidaya itu belum juga datang. Kaisar kuno Hunai, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pada saat ini, Kaisar kuno Zhuang Qian menatap Kaisar kuno klan jiwa dan berteriak. Setelah mendengar ini, Kaisar kuno klan jiwa juga mengerutkan kening. Ini, sedikit di luar dugaan mereka. Ding ding ding. Pada saat ini, lonceng Kaisar berbunyi. Kaisar Agung telah jatuh. Petik 2. Siapa itu? Petik 2. Kemudian, mereka memusatkan perhatian mereka dan memastikan satu hal. Kaisar Hantu. Petik 2. Hal ini membuat banyak kaisar tampak bingung. Mengapa Kaisar Hantu tiba-tiba jatuh? Dentang. Kemudian, sebuah napas membubung ke langit, dan niat pedang di langit sangat luar biasa. Ke arah Gunung Wanqiu, pedang siapakah ini? Petik 2. Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Baik Kaisar kuno Yuan Kue maupun Kaisar kuno Hunai dari klan jiwa dan kaisar lainnya tidak tahu. Pada saat ini, Kaisar kuno klan jiwa dan yang lainnya sudah merasakan ada yang tidak beres, dan mereka semua menuju ke Gunung Wanqiu. Di sana, untuk bersekongkol, formasi Kaisar kuno didirikan untuk mengisolasi semuanya. Apakah energi pedang menembus belenggu formasi Kaisar kuno? Setelah Kaisar kuno Hunai dan kaisar lainnya pergi, Kaisar kuno Yuan Kue dan yang lainnya saling memandang, lalu sosok mereka bergerak dan menuju ke Gunung Wanqiu. Wus! Akhirnya, setelah membunuh Kaisar klan hantu, para kultivator itu juga berhenti. Keterkejutan mereka tak terlukiskan. Kekuatan spiritual Lin Yan jelas telah habis, jadi mengapa dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh? Kekuatan itu, sebenarnya tidak memiliki energi spiritual. Kekuatan macam apa ini? Di sini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Dia sangat kelelahan dalam pertempuran ini. Setelah begitu banyak membunuh, sekarang lengannya yang terangkat sedikit berat. Kekuatannya hampir habis. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia memiliki tubuh reinkarnasi yang dapat menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi. Namun, tidak ada kekuatan spiritual di sini. Bahkan kekuatan darah diserap oleh Lin Yan dan kemudian habis lagi. Wus, wus, wus. Pada saat ini, beberapa sosok menyerang. Di antara mereka, ada aura Kaisar kuno. Ini buruk. Petik 2. Mata Lin Yan tampak serius, tetapi dia tetap berdiri tegak. Bahkan jika Kaisar kuno datang, dia tidak akan menyerah. Bahkan Lin Yan bergerak dan berdiri di depan Xiao Canchan.